Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, anak-anak kita jemaah Majelis Sultan Agung dalam situasi kondisi seperti ini telah menciptakan suatu alat yang insya Allah banyak bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat pada saat ini, yaitu suatu alat yang dinamakan kita sensor disinfektan, yang mana nanti jemaah kita yang melewati pintu masjid, mushola dan rumah lain-lain akan melewati pintu ini dan dia akan mengeluarkan air. Ini insya Allah sangat bermanfaat untuk umat dan untuk masyarakat untuk saat ini. Untuk gimana kerja alat ini yang lebih jelasnya dan lebih detailnya bisa antum lihat di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersalawat pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi sal asma'i wa sifat wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Kita bertemu lagi di channel MTSA Majelis Ta'lim Sultan Agung Kelurahan 1 Palembang. Pada siang ini alhamdulillah, dengan ramainya, viralnya kekhawatiran umat seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan sampai saat ini di kota Palembang, dengan adanya suatu virus yang berbahaya, yang mematikan, kita ada hikmah yang timbul untuk jemaah Majelis Zikir kita Sultan Agung. Dengan suasana ini, maka terciptalah ada ide, ada kreatif dari jemaah kita untuk menciptakan suatu alat. Insya Allah alat ini sangat bermanfaat untuk umat manusia, untuk umatnya kita juga bisa dilakukan untuk pencegahan saat ini untuk penyakit COVID-19 atau virus corona ini. Jadi dengan adanya ramainya suasana dari negara kita, kota kita, dengan terjangkitnya atau suatu penyakit umat ini, penyakit corona ini, mendapatkan ide seorang jemaah kita Majelis Zikir Sultan Agung yang bernama Mumus ini, mendapatkan ide untuk salah satu pencegah kita menyebarnya, terjangkitnya penyakit virus corona ini. Beliau menciptakan, alhamdulillah, menciptakan suatu alat detektor pendeteksi untuk menyemburkan atau mengeluarkan suatu cairan disinfektan untuk membunuh kuman-kuman dari virus-virus, dari terutama virus corona ini. Jadi di depan saya sudah alhamdulillah sudah berada saudara kami Mumus yang telah punya ide, telah menciptakan alat ya, insya Allah ini berguna banyak untuk umat manusia. Alat yang saya lihat begitu sederhana, dengan tidak mahal, tapi manfaatnya cukup besar. Jadi nanti alat ini bisa kita gunakan untuk di masjid-masjid, musola-musola, atau perusahaan-perusahaan, yang mana nanti jemaah kita sebelum memasuki masjid, dia melewati alat detektor ini dulu. Detektor ini akan mengeluarkan cairan disinfektan yang menyembur ke seluruh tubuhnya, menghilangkan virus-virus yang ada menempel dalam tubuhnya. Setidaknya ini salah satu pencegahan untuk umat kita, untuk umat manusia, daripada terjangkitnya virus corona ini. Jadi gimana ini saudara kita awal ide terciptanya alat ini, gimana itu? Untuk ceritakan sedikit mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awalnya kita banyak lihat di TV, di media sosial, dan juga di berita-berita lainnya, banyak korban yang menjadi sasaran dari corona ini.
memang awal-awalnya saya udah pernah bikin itu Ustaz di tahun 2016 pernah bikin. Untuk penyemprotan massal pakai drone awal-awalnya. Awal-awalnya pakai drone. Tapi ya sekarang viral yang sekarang corona sekarang ini. Pemikiran saya kemarin itu coba deh kalau misalnya kita buat sendiri alat-alat seperti disinfektan yang ada jadi di TV, ada orang pakai alat sendiri untuk nyemprotnya kan. Takutnya kalau misal pakai alat sendiri orang itu duduk atau dia lagi nyemprot, takutnya virus itu yang lari ke tubuh orang tersebut. Kalau ini saya pikir kenapa kita nggak bikin sistem robotik? Sistem robotik dalam arti kata dia kalau misalnya tersentuh sensor itu nggak perlu dijaga Ustaz, yang penting jaga kesediaan airnya aja. Airnya aja. Jadi kalau misalnya dia terdeteksi sensor, nanti otomatis air dari inspektan yang dari atas itu keluar, mengembunkan jemaah kita untuk sholat di Masjid Sultan Agung. Jadi mengulang sedikit alat ini, cara penggunaannya tadi cuma melewatin itu aja. Dengan melewatin terkena sensor, keluarlah air disinfektannya ya. Disinfektannya keluarnya. Saya juga lihat juga sih di YouTube maupun di TV, stasiun TV. Selama ini kan secara manual, masih human yang mengontrolnya, menyemprot, diinspektan. Ide benak saya sama Raja, anak SMK didikan saya, ayo aja kita bikin alat diinspektan. Jangan kak katanya. Ayo nengok biar gitu, kita jemur ini, kita tonton dulu apa yang di berita itu. Ini kak. Dah kami dengan modal nekat aja, nggak ada modal sama sekali, nggak ada apa persiapan sama sekali. Ayo aja malam-malam kami cari alat itu. Kami langsung kerjain itu di tanggal 20 baru Maret. Nah, bisa diperincikan sedikit apa aja alat-alat yang dipergunakan dalam detektor ini? Alat-alatnya sederhana sekali Ustaz. Alat-alatnya yang digunakan itu sebenarnya microcontroller. Ada banyak kalau di Palembang ini dekat Megaria itu ada microcontroller, terus juga PAM itu dari ini apa namanya itu dari supplier mobil, wiper mobil seperti itu. Nah, kemarin kami bikin, bagus ini. Ya udah kita lapor lah semua Pak Ustadz waktu malam-malam itu Ustadz. Aku telepon kan. Assalamualaikum Ustadz ya aku. Nah kami ini ada ide ya aku. Nah pengen nak dipasang ke di Masjid Sultan Agung nih kan. Nggak mana kira-kira Ustadz. Misalnya ini. Alhamdulillah Ustadz ngizin ke juga. Ya alhamdulillah sekarang ini kita mulai pasang. Ya. Ini sebagian dari syariat kita Mus. Jadi kita sebelum kita sudah bersihkan masjid, sudah kita bersihkan ambal kita sudah gulung, tikar, kita sapu, kita bersih. Nah ini salah satu. Jadi untuk memperkuat lagi kita untuk mencegah virus ini ya bagus sekali. Jadi dengan sebelum memasuki masjid, jadi disemprot dulu jemaahnya. Mungkin ada virus corona yang menempel dalam tubuhnya, bisa mati. Jadi berhubung masjid umum banyak orang-orang, insya Allah aman yang di dalam masjidnya untuk salah satu pencegahannya. Tapi kelebihan kita ini Ustaz, dari alat kita ini tidak perlu kita penjaga Ustaz. Jadi ya kita hidup ke alat itu, dia mendeteksi kalau misalnya jemaah mau sholat, dia deteksi ada sensor, dia otomatis kan nyemprot. Dia ngelewatin mati ininya alatnya itu otomatis mati. Nah yang
perlu dijaga itulah cairannya kan, karena dia kan sering pakai kan habis kan, itu ya kita kalau kaca mudah-mudahan bisa berjalan dan awet gitu kan di sini kan. Ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah para pemirsa, alat ini insya Allah sudah terpasang. Bagi yang pengen tahu bagaimana cara kerja alatnya, pengen nyoba disemprot oleh dispensan ini di Masjid Sultan Agung, sholat di Masjid Sultan Agung ya, sudah standby, juga bisa dicoba. Dan gini sedikit lagi, saya lihat alat ini sangat sederhana. Kalau boleh tahu, kalau nanti teman-teman kita dari musola atau masjid-masjid yang lain ya pengen dipasangkan alat ini, jadi berapa ini alat ini, jadi untuk ininya langsung terpasang, ready untuk dipakai. Misalnya ini gambaran harga ini, gambaran aja, nanti kan bisa dinegosiasikan lagi di ini kan. Siapa tahu nanti jemaah kita berapa sih alatnya ini Untuk di rumah. Untuk di rumah bisa ya, di rumah bisa dipasang di rumah, di tempat-tempat ibadah juga, di tempat kerja kan. Perkiraan nanti kan bisa ngubungin Mumus kan, bisa kita pasangkan alatnya. Alhamdulillah Ustaz, waktu nak niat baik ini, waktu nak niat masang di masjid, alhamdulillah banyak orderan kami sebelumnya Ustaz. Baik dari perkantoran, kantor polisi, kantor camat, terus juga untuk perumahan-perumahan pribadi. Kemarin itu waktu semalam kan viral ke juga Ustaz, lewat YouTube. Kemarin itu banyak yang ngontek saya juga. Untuk harga jaku berapa, kalau di Jawa tuh ada juga yang bikin dosen. Kalau kita yang bikin anak SMK, anak didikan Ustadz juga, didikan Ustadz juga. Untuk masalah harga bisa kontak be langsung ke WA atau ke telepon ke 0819 94 9-nya 3 kali 696 ya. Satu lagi coba, 0819 0819 94 9-nya 3 kali 93 kali 696, atau bisa di lihat ya, bawah ini Ustaz, ada bisa kontak langsung. Harga tidak jauh mahal dari tidak jauh murah dari yang pokoknya di Jawa dan Bali ya, lebih murah, insya Allah lebih murah. Apalagi untuk masjid, insya Allah. Untuk masjid, insya Allah ada diskon lagi ya. Ya pasti. Alhamdulillah. Insya Allah ini banyak bermanfaat ya. Jadi alhamdulillah para pemirsa semua, beliau salah seorang jemaah kita, majelis zikir kita, dan juga sebagai bagian dari ketua teknik untuk di majelis taklim kita. Beliau mempunyai murid ya yang ada di SMA Sangan ini yang bernama Raja tadi, yang beliau berdua yang mengerjakan alat ini atas ide beliau. Insya Allah sangat bermanfaat. Ini salah satu syariat kita ya. Kita di samping kita banyak-banyak berdoa ya, kita berserah diri pada Allah, kita bersyariat dulu ya. Kita salah satu syariat kita mencuci tangan dengan bersih ya, kita olahraga, kita makan vitamin ya. Kita dianjurkan Rasulullah memakan untuk kesehatan kita, dijaga, kita makan kurma 7 butir sehari gitu kan. Itu salah satu syariat kita. Jadi jangan langsung berserah diri kepada Allah. Kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus bersyariat dulu. Ya, kita bersyariat, kita salah satunya ini, kita bersyariat, kita menghilangkan racun ini dengan alat ini, itu syariat kita kan. Nanti kalau kita setelah bersyariat, kita serahlah kepada ini semuanya, ketentuan takdirnya kita terima, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menganjurkan ya, para jemaahnya pada waktu itu, para sahabat Nabi yang tidak mengikat tali ontanya ya di depan masjid, ditegur oleh Nabi. Kenapa tidak diikat tali ini? Ikat dulu. Kata yang punya, saya sudah serahkan semua kepada Allah. Saya tidak bisa, Allah semua yang ngatur. Iya, kata Rasulullah, kita harus bersyariat dulu. Ikat dulu tali kudamu, untamu, baru kamu
tawakal kepada Allah, baru berserah diri kepada Allah. Insya Allah para jemaah sekalian, ini perjumpaan singkat ini akan banyak mengambil manfaat untuk kita. Ya, kita nanti bisa berjumpa lagi di waktu yang lain di channel MTSA berikutnya. Ini semoga insya Allah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kota kita, kota Palembang ini terhindar ya dari tidak lama virusnya cuma mampir langsung hilang dan pergi gitu kan. Juga di kota khususnya di umumnya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ini yakin para jamaah sekalian, saudara-saudaraku, ini ada hikmahnya semua. Ini ada rahasia-rahasia kasih sayang Allah. Kita berprasangka buruk pada Allah. Ini semua insya Allah ada banyak hikmahnya untuk kita semua. Kita banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah dengan kita selalu mengingat Allah, insya Allah Allah akan mengingat kita. Fazkuruni azkurkum. Semoga kita semua, jemaah-jemaah kita, antum yang mendengar semua, diberikan pelindungan, diberikan pemeliharaan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.